Hai, dengan Awan di sini. Nah, kali ini saya akan membagikan tips apa saja yang perlu kalian cek sebelum kalian membeli laptop bekas. Kenapa laptop yang bekas? Ya kalau terbaru kan nggak usah perlu dicek lagi, udah pasti bagus kan? Ada 8 poin ya yang kalian harus perhatikan sebelum kalian memutuskan untuk membeli laptop yang bekas. Oke, yang pertama, sebaiknya kalau membeli laptop bekas itu kalian cek, belilah yang umurnya masih kurang lebih 2-3 tahun ya. Jangan lebih dari itu. Karena laptop yang terlalu tua, kita takutkan lebih banyak problemnya dibanding laptop yang masih lebih muda umurnya ya. Itu yang pertama. Jadi kalian cek dulu, kalau ada nota pembelian, kalian lihat nota pembeliannya, dan kalian bisa cek di website tipe itu kapan keluarnya. Kalian bisa cek di website. Lalu poin kedua, nah ini yang paling penting, kalian cek kondisi fisik terlebih dahulu. Nah dari sini, dari fisiknya ini kalian nanti bisa melihat kira-kira laptop ini pernah mengalami atau kejadian apa saja di laptop ini. Mungkin tumpahan air, jatuh dan segala macam, itu nanti kelihatan di bodinya ya. Kita lihat dari sisi-sisinya. Kalau biasa ada peo atau pecah, itu kemungkinan besar akan laptop itu pernah jatuh. Nantinya ke depannya kita takutnya nanti ada problem-problem ya. Karena kalau laptop yang bekas jatuh, pecah atau yang peo-nya terlalu parah, itu akan mempengaruhi isi dalamnya. Jadi kalian aja lihat aja, kalau lecet-lecet yang halus seperti ini nih, ada lecet halus seperti ini tidak pengaruh ya. Ini karena lecet di catnya saja, body saja, jadi tidak sampai pecah dan peo. Cek bagian atas, bawah, kiri, kanan. Di bawah itu kalian bisa lihat nanti ada segel-segelnya ini. Di sini ada, biasanya ada tahun pembeliannya, kalian bisa cek. Ada beberapa segel ini yang sudah terbuka. Terbuka itu belum tentu rusak ya. Terbuka kadang-kadang dia upgrade memorinya atau nge-upgrade harddisknya. Itu segelnya dibuka biasanya. Kalau dia pasangnya di distributor resmi, biasanya disegel lagi, disegel ulang. Tapi kalau kita pasang biasa di tempat-tempat biasa, itu tidak disegel ulang, dan itu tidak problem ya teman-teman. Nggak ada problem di situ. Jadi segel ini tidak menentukan bahwa laptop itu jelek atau bagus atau rusak atau tidak ya, enggak. Jadi cek aja keseluruhan body, kiri, kanan, atas, bawah, semuanya. Jika ini sudah kalian cek, cermati secara baik, baru kita masuk ke langkah ketiga. Kita cek kondisi fisik bagian dalam, keyboard dan layarnya. Ya, kita cek dulu fisiknya. Fisik bagian dalam ini biasanya ada yang ketumpahan air atau apa, ini nanti kelihatan nih di keyboardnya, di sininya. Lalu kalau orang yang suka merokok, kadang-kadang jatuh seperti percikan-percikan api di sini yang membuat laptopnya menjadi agak-agak terbakar sedikit, itu kelihatan di sini di fisiknya. Lalu setelah fisiknya kita cek bagus, kita masuk ke cek layar dengan cara dinyalakan. Kita bisa lihat di bagian layar itu ada bintik-bintik enggak, seperti ini ya. Nah, layarnya kalau kita dekatkan itu kelihatan banget nanti. Kalau ada percakan-percakan air kuning-kuning, itu kemungkinan besar pernah ketumpahan air atau posisi laptop terlalu panas ditutup. Jadi nanti ada percak-percak kuning atau merah ya, itu ada problem, pasti ada problem di LCD-nya. Atau ada bintik-bintik kayak spot putih-putih, itu spot putih-putih itu juga sangat mengganggu. Kalau mungkin cuma 1 atau 2 mungkin nggak terlalu mengganggu ya, tapi kalau sudah posisinya banyak dan besar-besar itu mengganggu. Lalu ada yang layarnya bergaris, dan dead pixel. Dead pixel itu titik-titik, biasanya titik-titik biru, merah atau hijau. Nah itu sangat mempengaruhi kualitas layarnya nanti ya. Layar pun kalian bisa lihat, layar tuh ada jenis TM, ada juga yang IPS. Kalau zaman sekarang yang IPS lebih bagus. Zaman sekarang sudah banyak yang IPS kok. Lalu setelah kalian cek di bagian fisik layarnya, layar sudah no problem. Lalu di
body no problem. Sekarang masuk ke pengecekan keyboard. Keyboardnya ada dua cara ngeceknya. Yang pertama, kalian buka aja Note atau Microsoft Word, lalu dipencet-pencet ya tombolnya. Nanti kalian lihat di situ, kalau ada beberapa tombol yang dipencet dan tidak muncul, itu berarti ada problem di keyboard. Atau cara kedua yang lebih simpel, kalian masuk ke website. Nanti websitenya akan saya kasih di deskripsi ya. Seperti ini guys. Ya. Jadi kalau kita pencet, nah itu nyala. Ya. Ini kalian bisa cek keyboard di sini. Kalau ada keyboard yang tidak nyala, berarti ada problem. Nanti ini website webnya saya akan cantumkan di deskripsi, kalian bisa cek. Ya, oke. Jadi pastikan keyboard tidak ada problem, karena keyboard kalau ada problem itu lumayan guys untuk menggantinya. Sekarang fisik sudah oke, layar oke, keyboard oke, semua sudah oke. Kita masuk ke bagian keempat, yaitu kita cek baterai. Nah, ngecek baterainya ini gampang-gampang susah, karena biasa kalau kita mau beli kan nggak bisa lama kan di tempatnya. Itu caranya gini aja, kalian lihat pada saat kalian nyalain, kalian lihat dulu baterai sisa berapa. Terus nyalain, kalian cek baterainya. Misalkan sekarang ini 59%. Lalu kalian tes, kalian coba-coba pakai 5 menit. Setelah 5 menit kalian cek lagi. Kalau ternyata turunnya banyak, misalkan turun sampai 20-30%, itu kemungkinan baterainya sudah nggak kuat. Jadi pemakaian 5 menit turunnya 20-30%. Itu baterainya sudah kurang bagus. Jadi kalian bisa prediksikan sendirilah ya. Laptop itu biasanya bertahan, kalau laptop yang ultrabook yang ngirit-ngirit baterai itu bisa 5-6 jam. Tapi kalau laptop gaming berbeda ya. Laptop gaming paling 1-2 jam. Karena membutuhkan power yang gede ya. Berbeda ya. Jadi begitu cara ngecek baterai. Selanjutnya kita ke cek casnya. Nah, casnya macam-macam. Tapi kita pastikan casnya yang original ya. Kalau laptop baru biasanya casnya itu udah yang gede ya, seperti ini 65 watt. 65 watt. Tapi pastikan casnya original. Karena kalau cas original itu daya yang keluar dan daya yang masuk ke sini itu maksimal. Kalau yang KW itu nggak maksimal nanti. Memang bisa dipakai, cuman nggak maksimal gitu. Kalau ternyata kalian pada saat kalian mau beli dan ternyata casnya itu bukan original, nggak apa-apa sih. Tapi kalian bisa kompensasi ke harga nanti. Karena kalian akan, kalau itu rusak, kalian akan beli yang orinya. Jadi kalian kompensasikan harganya aja. Kalau memang kalian harus membeli laptop yang itu. Tapi kalau kalian merasa tidak harus laptopnya itu, tidak usah beli yang itu, cari lagi yang lainnya yang semuanya original. Banyak kok laptop-laptop bekas yang dengan kondisi yang masih oke, ya. Oke, seterusnya ke 6. Cek serial number untuk mengecek garansinya masih apa enggak. Biasa kalau laptop yang umurnya cuma 1 tahun, 2 tahun itu kadang-kadang garansinya masih ada. Kalian bisa cek serial numbernya. Itu masuk ke BIOS. Pertama, masuk ke BIOS, atau kalian bisa cek kalau Asus itu ada aplikasi khusus namanya My Asus di sini. Kalian klik ini, nanti di situ akan muncul semua spek untuk laptop ini, dan ada aplikasi-aplikasi khusus untuk pengaturan laptopnya ini. Di situ akan tertera nanti serial numbernya seperti ini. Kalian bisa lihat ya. Ini serial numbernya ada di situ ya. Oke, contohnya seperti itu ya. Kalaupun tidak bisa, misalnya laptop sudah lama, ini aplikasi tidak ada, lalu Anda kesulitan untuk mengecek serial numbernya, kalian bisa cek melalui website. Nanti link untuk pengecekan saya taruh di deskripsi ya, untuk pengecekan serial numbernya. Lalu setelah mendapatkan serial number, kalian cek ke website masing-masing. Misalkan ini Asus, kalian masuk ke websitenya Asus untuk mengecek sampai kapan garansinya ini berlaku. Oke ya, lebih bagus kalau misalkan masih tercover garansi, kan lebih bagus. Jadi kalian makainya lebih aman. Ya, oke. Tadi yang ke-6 ya, sekarang yang ke-7. Ke-7 kita mulai ngecek spesifikasinya. Spesifikasi kita bisa cek melalui di sini pakai search. Di sini search.
lalu kalian ketik DXDiag, DXDiag. Di situ akan nanti muncul. Nah, seperti ini speknya kelihatan, speknya tapi terlalu kecil ya. Nanti saya kasih aja di deskripsi. Ini kelihatan semua nih, dari prosesornya, RAM-nya berapa, lalu displaynya menggunakan apa. Kalau kalian kurang percaya dengan DXDiag, kalian bisa download CPU-Z. Kalian download aplikasi atau software yang bernama CPU-Z, itu lebih lengkap. Di sana lebih lengkap ya. Lalu cek lagi Windows-nya. Windows-nya original apa enggak. Biasanya kalau yang laptop sekarang udah bawaannya udah original semua ya. Nah, itu juga mempengaruhi dengan kinerja. Kalau yang original pastinya tidak akan ada problem. Kalau yang tidak original ditakutkan kemudian hari nanti akan ada problem. Lalu sudah dapat Office apa enggak? Seperti ini nih, ada logo ini berarti udah mendapatkan Office Home Student. Jadi kalian tidak perlu lagi mencari atau mencari aplikasi Office-nya karena sudah termasuk di situ. Kalau software lainnya mungkin kalian bisa install sendiri ya. Oke, yang poin ke-8 adalah cek kelengkapan lain. Misalkan tas, mouse atau mousepad atau apalah yang lumayan ya. Kalau dapat tas kan lumayan, kita nggak usah beli tas lagi. Itu kalian perlu perhitungkan lagi semuanya. Oke, setelah kita lakukan cek 8 poin pengecekan yang tadi, dari situ Anda bisa mempertimbangkan nih, kira-kira laptop ini worth it Anda beli, kira-kira Anda bisa memakainya sampai berapa lama. Nah, lalu harganya pantas nggak dengan harga segitu, dengan kondisi yang kalian sudah cek tadi. Kalau memang pantas, Anda mau beli atau tidak, itu semua sepenuhnya ada di tangan Anda lagi ya. Jadi terserah Anda untuk membeli apa tidak. Ya, untuk mendapatkan update video terbaru dari saya, kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu dengan like, share sebanyak-banyaknya ya. Oke, sekian dulu dari saya. Ciao.